Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji silaran syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci wirehna dinten ayeuna urang tiasa sami-sami ngiring kuliah pendekatan interdisipliner dalam pengkajian sejarah. Kangge ngawitan ieu acara mangga urang sami-sami ngalafazkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna urang baris ngupingkeun presentasi ti Mas Aprijal Arif. Ieu teh orang Jawa ieu teh. Hari namina masih tiga orang Timur Tengah. Islam pisannya. Kedah nama aya duaan anu presentasi teh margi anu saurang deui teu nyuntun PPT janten kantun Aprijal Arif anu baris ngabuar ngeunaan Jepang nyarip pami telepatna. Arif waktosna 5 menit nya. Wayahna ke upami dikomentaran ku cingkuring oge dikritik upami teu ngartos ke narosnya ka rencangan anu mahasiswa anu di Jawa Barat anu di Bandung. Mangga waktosna 5 menit Arif. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprijal Arif akan mempresentasikan mengenai topik saya, yaitu politik luar negeri Jepang pada era Meiji terhadap modernisasi negara dalam perspektif politik, ekonomi, dan militer tahun 1868 hingga 1912. Dimulainya politik luar negeri Jepang bermula pada akhir periode Edo atau yang disebut juga Tokumatsu. Ada 3 penyebab, yakni dari Perang Sandu pertama, lalu ada kedatangan Meiji, lalu ada perjanjian-perjanjian dengan negara-negara luar. Yang pertama dari Perang Sandu. Perang ini merupakan perang antara perusahaan Hindia Timur Britania dengan dinasti Qing gitu di Tiongkok dari tahun 1839 hingga 1842. Nah, hal ini disebabkan oleh pejabat Tiongkok melarang keras perdagangan opium sehingga mengancam hukuman mati bagi yang melanggar. Hal ini menyebabkan pemerintah Inggris merasa tersinggung karena pada saat itu sedang mendominasi perdagangan Britania, dan akhirnya Britania Raya memenangkan perang ini dan memperoleh kekuasaan yang dituang dalam perjanjian Nanking, di mana pelabuhan-pelabuhan strategis di Tiongkok itu jatuh di pihak pada dibuka secara paksa gitu, dan juga Inggris mendapatkan wilayah Hong Kong. Hal ini membuat Jepang pada saat itu berhubungan dekat dengan Tiongkok. Pada saat Sakoku atau negara tertutup ini berpandangan bahwa perjanjian itu menjadi sebuah ancaman jika Inggris datang melakukan pelabuhan Nagasaki sebagai satu-satunya pelabuhan untuk pelayaran keluar Jepang. Pada tahun 1845 hingga 1847 tidak banyak kapal-kapal asing gitu ke Jepang dari Amerika, Inggris, Prancis, dan Rusia. Hingga pada tahun 1852, Laksamana McClure, seorang laksamana angkatan laut dari Amerika Serikat, melakukan ekspedisi untuk membuat rute perdagangan laut dari Amerika menuju Shanghai atau Tiongkok, dengan singgah ke Jepang untuk bertemu dengan pejabat Keshogunan Edo untuk melakukan perundingan agar Jepang bersedia membantu kapal yang sedang karam. Jika tidak, akan terjadi perang. Berbagai perundingan awal akhirnya Jepang menandatangani perjanjian di Yokohama pada Maret 1854, berisi pelabuhan di Shimoda dan Hakodate dibuka sebagai pelabuhan penyelamat, tidak sebagai pelabuhan dagang. Dari perjanjian inilah banyak pihak Barat ingin membuka kantor dagang di Jepang, sehingga banyak perjanjian-perjanjian dibuat antara Jepang dengan Inggris, Prancis, agar pelabuhan-pelabuhan Jepang dapat dibuka, disusul dengan Rusia. Pada tahun selanjutnya terjadi perang antara Keshogunan Tokugawa dan Kekaisaran Jepang, sehingga menjadi penentu era selanjutnya, sehingga pihak Kekaisaran Jepang menjadi pemenangnya di bawah Kaisar Matsuhito yang dilantik pada tahun 1868, sehingga dimulainya restorasi Meiji untuk melakukan modernisasi Jepang serta menghapus sistem feodal. Agar restorasi bisa dijalankan dengan baik, melakukan hubungan diplomatik dengan negara maju seperti Amerika dan Eropa, sehingga ditunjuk Iwakura untuk melakukan pergi ke Amerika dan Eropa serta belajar berbagai bidang untuk diimplementasikan pada restorasi Meiji, sehingga hubungan diplomatik luar negeri dimulai.
ada 3 bidang yang saya bahas, yaitu dari bidang politik, ekonomi, dan militer gitu, dari efeknya. Lalu yang pertama dari politik, memanfaatkan sistem perpolitikan model Inggris, di mana Jepang mengambil sistem parlementer gitu, dan Jerman atau Prusia. Nah, untuk Jerman Prusia ini diambil dari seorang politikus yang terkenal bernama Ito Hirobumi ke Jerman dengan 2 orang Jerman, yang ini bernama Alfred Moset dan Hermann Rosler, untuk menyusun dokumen sistem pemerintahan dan politik yang cocok untuk Jepang, yang akhirnya diumumkan oleh Kaisar pada 11 Februari tahun 1889, yang berisi doktrin Kaisar keturunan dewa matahari atau Amaterasu, bertujuan untuk memperkokoh persatuan nasional. Lalu Kaisar diberi kekuasaan luas legislatif dengan memiliki wewenang menghentikan atau memperpanjang sidang majelis nasional. Selain itu, dengan adanya Arif, waktunya 5 menit. Mangga di close terkena. Mangga para mahasiswa orang sami-sami tos ngutingkeun presentasi di Aprijal Arif anu sanes ngawitan ti ayeuna margi waktosna temporet pisan. Mangga ngawitan ngadamel komentar ringkes komentaran presentasina Aprijal Arif sekedah dubika singkuring rengse masihan oge komentar singkatnya. Arif regepkeunnya nyage dinu basa Sunda komentar ringkes di simkuring. Rupina ari ningali nu sumberna mah tos sayanya Arif tos ngagunakeun sumber-sumber anu seueur lah ngan patarosan simkuring. Ari Arif ngartos bahasa Inggris teu biasa bahasa Inggris teu eta margi sumber-sumberna seueurna bahasa Inggris. Ngartos teu? bisa Pak kalau bacanya aja. Hah? Ngerti Pak kalau dari bacanya doang gitu. Bacanya. Pami bahasa Jepang ngartos teu? Sedikit Pak. Ini juga Naon sudah belajar bahasa dari Jepangna hatur nuhun. Terima kasih. arigato gozaimasu. Naon bahasa Jepangna kumaha damang apa kabar? O genki desu ka? Oh hebat. Jantan ngan hanjakal teu aya sumber hiji jatan di bahasa Jepangnya. Mangga yeuna komentar ti simkuring supados Arif tiasa maca we ieu nu bahasa Indonesia nanya. Janten ningal tina judulna Rip itu judul sejarahnya. Tapi rada rancu ieu teh Rip, terang rancu. Naon rancu teh nya bahasa Banyumasna. Oh, kue kayak jaka sembung, ora nyambung. Karo redundan kui apa ya? Anak pengulangan Rip. Politik luar negeri Jepang dalam perspektif politik. Ayo kan ke politik. Jadi bakal disebut sepisan ya sepisan baik aja disebut maning. Orang komentaran yang bahasa Jawa ada Arifnya bahasa Jawanya ame masih sesunana teu ngartoseun. Jadi dia redundant Rip. Memang wis judul sejarah ya. Tapi dia durung jelas dia coba kudune kan politik luar negeri Jepang terhadap kuduna Rip terhadap negara sejen. Dia politik luar negeri Jepang terhadap modernisasi negara kepriben ge. Jadi lawan politik luar negeri Jepang ya kuduna ning negarane dewek. Dudu modernisasi kuduna negara sejen ada ning negara dewek. Jadi politik luar negeri Jepang contohnya mengasia Timur atau tapi mengasia Tenggara lah kudu kayak kue. Lamun politik luar negeri hubungannya karo modernisasi ya rada jaka sembung, rada kurang nyambung. Terus ya pembahasannya kue analisisnya kurang ya. Masih deskriptif. Terus yang perspektif atau pendekatan politik ya dudu maksudnya program-program politik Rip. Yang konsep-konsep politik kan anak checks and balances contohnya ya.
apa kui cek balance ya contohnya lamun kaisar Meiji supaya orang jadi otoritarian, orang jadi fasis aku kudu diimbangi kenang parlemen. Gue arane konsep politik check and balances. Atau nanti ning politik gue anak konsep arane abuse of power. Sebab jare Lord Acton, power tend to corrupt. Absolutely power, absolutely corrupt. Jadi korupsi kia artinya dudu nyolong duit, Rip. Korupsi kia artinya abuse of power. Abuse of power ku apa bahasa Jawana ya? Ya orang gunakan kekuasaan sing bener. Jadi sering gunakan kekuasaan sing salah. Jadi yang kaisar atau perdana menteri kue supaya demokratis kekuasaannya ada sewenang-wenang ya kudu anak checks and balances. Tetapi kudu anak kritik sosial, ting media massa, ting parlemen supaya orang abuse of power. Jadi lamun perspektif politik kudunya kayak gue Rip, nganalisisnya aja bidang politik kia, bidang sosial kia lah gue duduk perspektif, duduk analisis. Misalnya Pak Nite nyari asnawannya. Pak Anggar sih jadi orang pada ngerti ya, Rip, orang mudangnya salah dewek apa sebabnya beli bisa ngomong Jawa. Termasuk ekonomi, Rip, yang ekonomi ya duduk program-program ekonomi tapi ekonomi ku anak konsep apa sih disebutnya liberalisme ku ya kapitalisme atau nanti sosialisme komunisme ku konsep-konsep ekonomi atau Jepang kan mengkone dadinya fasisme duduk kapitalisme duduk sosialisme jadi kepriben kue konsep-konsep ekonomi ini dikembangkan kenang atau nanti pada waktu pada zamannya restorasi Meiji kudune kayak kue ngebahasnya termasuk militer ya duduk program-programnya tapi konsep-konsep militer contohnya Lebensraum bahasa Jerman Lebensraum gue kan Jepang kan ora dua kekayaan alam ya sumber alamnya kan terbatas prevent supaya modernisasi di Jepang gue bisa berkembang ya kudu ngeluasakan wilayahnya kudu jajah negara sejen jajah Korea jajah Cina mengkon jajah Asia Tenggara gue rana Lebensraum memperluas daerah jajahan atau nanti anak konsep ning militer gue sipis pakum parabellum ngerti orang Rip ya bahasa Latin ya sipis pakum parabellum pernah ngurungu mungkin waktu ning SMA apa artinya Rip sipis pakum Pernah parabellum dengar, Pak. Hah? Kurang pernah dengar. Lagi ya duduk tempe mendoan ya sipis pakum parabellum kayak yang pengen damai ya kudu siap-siap perang nah, kayak gue Rip ya konsep militer ya yang pengen damai kudu siap-siap perang ya narip ora apa ora wedi digebuki kenang wong yang aripe kudu jago karate jago silat memperkuat diri nah kue arane sipis pakum parabellum yang arip pengen dihormati kenang wong sejen lakasing rogahala lakasing gebuki aripe kudu hebat kudu bisa karate kudu bisa judo kudu bisa silat nah gue arane konsep militer sipis pakum parabellum termasuk gue ning Jepang kan anak semangat Bushido Rip Bushido semangat kemiliteran termasuk yen berbakti kanggo Ibu Pertiwi ya dua pasukan apa gue berani mati ku kamikaze ya nah gue konsep-konsep militer gue Rip jadi duduk program-program militer jadi ngebahasnya yang perspektif politik ekonomi militer ya kudu kayak kue priben konsep-konsep politik ekonomi militer kue diterapkan pada zaman restorasi Meiji ya terus ya orang disinggung ya penting ya Rip kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 ya 1904 sebab kue anak dampaknya anak pengaruhnya marang negara-negara Asia Afrika
bangsa-bangsa sing kulitnya berwarna, trotol-trotol, anak abang, anak kuning, anak ireng. Kan sawise daerah-daerah Asia, Afrika, Amerika Latin dijajah kenang negara barat kue anak anggapan yang wong kulit putih kue apa super ora ora bisa dikalahna. Tapi kenang peristiwa kemenangan Jepang perang lawan Rusia, kue mitos kue yang orang yang wong kulit putih kue hebat ya dari hilang. Jadi wong kulit kuning, wong kulit berwarna, wong kulit sawo mateng ya, yang Asia Tenggara. Atau napi wong kulit ireng kayak wong Afrika. Ya sebenarnya lamun belajar bener-bener disiplin, kayak zaman restorasi Meiji aku bisa sebanding atau napi ngalahkan Barat. Gue penting grip ya kejadian kemenangan Jepang atas Rusia kudu dibahas ya. Terus ya yang Jepang kan sistemnya apa monarki konstitusional ya. Kan jare Arif niru ning Inggris atau nanti Jerman kan. Jadi singarane kaisar, singarane raja kui ya lambang bae ora duwe kuasa sebenarnya. Sing duwe kuasa kui pastilah perdana menteri. Jadi kudu dianalisis kue pada zaman restorasi Meiji kui siapa perdana menteri sing berperane. Sebab Kaisar Meiji mah ada dheweke kan lambang kayak Ratu Elizabeth, kayak Ratu Wilhelmina Belanda, kayak jadi biasanya kayak Soekarno waktu zaman demokrasi liberal lambang baik, lambang persatuan, dihormati komo kia Kaisar Meiji dianggap keturunan Dewa Matahari ya. Jadi pasti sing duwe kuasa gedeku perdana menteri lah, kudune perdana menteri Pak pada waktu restorasi Meiji ku dianalisis apa perdana menteri sing berperan ya. Terus dia penting dampak pengaruhnya ning negara-negara sejen termasuk ning Indonesia. Jadi Indonesia kui zaman pergerakan nasional mimiti awal abad ke-20 ya ana pengaruh sing Jepang Rip. Sebab kue wong Jepang bisa maju gara-gara pendidikan. Wong Jepang bisa ngelewakan Rusia. Tapi Arif kudune dibahas sebab negara Asia Tenggara sing niru Jepang, niru restorasi Meiji, kue Thailand, Muang Thai. Jadi apa sebabnya Muang Thai Thailand orang dijajah kenang negara-negara barat, kenang Inggris, kenang Prancis, sebab Raja Thailand sing terkenal sekiarannya dari aran universitas sing Thailand, Chulalongkorn. Dudu Jirayut ya, Jirayut. Chulalongkorn atau nanti Raja Rama V. Aku melu carane Kaisar Meiji jadi merestorasi akeh sarjana-sarjana Thailand, sarjana-sarjana Muang Thai abad 19, awal abad 20 sing dikirim meng luar negeri, meng Jerman, meng Prancis, meng Inggris, meng Amerika, meng Filipina kanggo belajar dipai beasiswa gratis. Jadi sebabnya kui Thailand maju kayak Jepang, terus berwibawa. Inggris lan Prancis uga orang wani menjajah Thailand. Jadi Thailand orang dijajah kui aja dua anggapan sebab kui daerah baper, apa baper itu perbatasan penyangga antara Inggris ning Malaysia karo Perancis ning Indochina dudu sebab Raja Chulalongkorn kui melu cara-carane Kaisar Meiji. Lagi ya orang dituruti kenang raja-raja Indonesia. Raja Indonesia laka sing nuruti carane Kaisar Meiji kuwi. Nah, kuwi kudune disinggung utawa dibahas ya. Ngerti ya, Dip ya? Ya, ngerti. Nah, ya terus ya referensinya wis ana sanga ya, tapi aku akeh bahasa Inggris kudu dibaca bener ya. Sebab bahasa Inggris kan jadi
Arif kudu ngerti kue ana sumber apa kuduna kan Meiji Restoration kan. Tapi kue ana sumber Meiji Innovation atau apa? Renovation. Renovasi loh. Ya dudu renovasi pasti kue restorasi, beda restorasi kalau renovasi. Renovasi garap bener rumah. Coba coba dibaca kue anak judul buku Meiji Renovation, emangnya Meiji kue rumah. Ya sih benar ya Meiji Restoration. Kue partai Nasdem kue Surya Paloh ya melu-melu restorasi Meiji. Restorasi Indonesia, tapi Nasdem gue partainya Surya Paloh ya orang kayak Kaisar Meiji. Dan Kaisar Meiji supaya Jepang maju ya sarjana-sarjana atau nanti generasi muda Jepang dikirim marang luar negeri kokon belajar gratis kalau usah biaya kokon mendalami ilmu masing-masing, ilmu militer, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu budaya, ilmu sains, teknologi apa baik. Mengko sawise tamat kudu balik membangun Jepang. Lagi ora dituruti kenang raja-raja Indonesia termasuk Partai Nasdem ya kue slogan wungkul durung melaksanakan restorasi Indonesia seperti sing diamalaken kenang Kaisar Meiji. Tapi yang kudu ditambah Rip sumbernya yang sejarah Jepang kui kudu baca bukune The Jong. Coba goleti ning Mbah Google loh. The Jong sejarah Jepang. Wis ana terjemahannya ning bahasa Indonesia. Uga B. Arifin dia kayaknya sarjana Indonesia rada pakar sejarah Jepang, terus hubungannya karo Indonesia. Terus apa pengaruh Jepang kemenangan menang perang lawan Rusia pengaruhnya ning negara-negara atau bangsa-bangsa kulit berwarna lagi aku dulu baca bukunya Lothrop Stoddard. Lothrop Stoddard kia buku sing disenengi kenang Bung Karno diterjemahkan tahun 60-an. Bangkitnya golongan kulit berwarna. Jadi Presiden Soekarno yang pengen gambarkan kebangkitan Asia Afrika ya kui ngangge bukunya Lothrop Stoddard. Kudu digoleti coba nih Google sudah Lothrop Stoddard kebangkitan Islam atau kebangkitan golongan kulit berwarna. Ya pengaruh Jepang menang atas Rusia kue penting banget. Lauga sebab membahas Kaisar Meiji kalau kudu digoleti siapa perdana menterinya ya kudu dibaca biografinya siapa kui Meiji aja melu-melu anggapan wong Jepang yang dheweke keturunan dewa srengenge dewa matahari. Engko Arif mengklaim keturunannya bulan purnama kepribennya. Jadi kudu dianalisis apa kia Kaisar Meiji kapan lahirnya, priben kependidikannya, terus apa wawasannya supaya bisa memahami yang waktu Kaisar Meiji memerintah kuwi ya jadi semangat bangsa Jepang kanggo maju, berpikiran terbuka, inklusif, meninggalkan politik pintu tertutup. Uga Perdana Menterinya kudu digoleti, kudu dianalisis. Yang pengen weruh pergerakan nasional yang Indonesia, pengaruh sing Jepang ya kudu baca bukunya di Nur. Gerakan modern Islam yang Indonesia sing tahun 1900 tekan 1942. Terus baca ya SNI ya kudu dibaca Rip. Hidas juga kudu dibaca. Jadi ya Rip lamun bisa orang bahas Jepang wungkul sebabnya kan kudu anak kaitan marang Indonesia khususnya pengaruh restorasi Meiji atau nanti kemenangan Jepang atas Rusia kudu disinggung titik apa dampaknya apa pengaruhnya nang Indonesia. Jadi jangan ngebahas Jepang wungkul sebab kan politik luar negeri Jepang pada era Meiji kudunya terhadap
negara-negara Asia, Afrika, Latin Amerika. Sebab penting restorasi Meiji kuwi sing jadikaken Jepang ya maju. Terus anak pengaruhnya pengen dicontoh nang negara-negara sejen. Ya ning Asia Tenggara ya ditiru kenang Thailand. Kenang Raja Chulalongkorn kuwi. Tapi Raja Indonesia ya ora nirune pada kawin baik. Rupina gitu, Arif. Margi pamisin kuring nyaris bahasa Sunda dengartieun si Arifna. Janten eta bae anu tiasa kapihatur mangga di naon diregepkeun naon-naon anu disarankeun ku sim kuring. Oge di sayan di rautan makalahna sumber-sumber atau saya ditambi sekarang sumber-sumber standar sekarang kedah aya kubung kaitna sekarang sejarah Indonesia supados langkung relevan. Naon relevan tertarik bahasa Jawana. Supaya ya nyambung baik karo sejarah Indonesia aja bahas Jepang unggul. Itu nyaripnya hatur nuhun rutina margingan aya saurang anu presentasi mangga urang pungkas bae kuliah dinten ayeuna ku sami-sami ngalampakeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tepang deui ninggon payun masih aya keneh hancaeun anu baris presentasi sangtos yang kuring bade ngagunakeun bahasa Indonesia tapi logatnya ya logat Banyumasan. Logatnya logat wong Subang, wong Bandung ya beda ya. Terima kasih, hatur nuhun para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bangga sami-sami Terima kasih, Pak. Ya.